Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa, selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang hasil survei, analisis hasil survei yang sudah kita sebarkan kepada para responden. Nah, di sini kita udah hadir atau udah masuk di dalam dashboardnya Zoho Survey ya. Dan di sini adalah salah satu instrumen survei yang sudah kita buat. Dan ternyata terlihat di sini sudah ada 8 respons ya. Ada 8 respon. Oke, kita lihat saja. Klik dan kita sampai di sini. Di sebelah sini kalau misal teman-teman lihat di sini ada summary, ada builder dan ada tambahan. Di sini ada report ya. Ada report di sini. Tambahan menu ya, tambahan menu. Nah, ini ada di dalam menu reportnya. Wah, cukup detail saya pikir ya. Sangat detail saya pikir ya. Kita lihat dulu di summary. Nah, di summary ini ada keterangan dipublishnya tanggal 21 November. Latest response-nya di hari yang sama. Nah, ini kemudian ada 8 orang yang merespon ya. Kemudian di sini ada summary of response dan individual response ya. Kalau di summary of response nanti ini akan kembali ke sini ya, ke report ya. Akan kembali ke report. Dan kemudian untuk individual respon itu masing-masing individu, ada di sini nih. Ada individual respon itu jawaban dari masing-masing individu. Nah, ini response ID-nya ada detail informasinya di sini ya. Dan ini ada 8 respon, IP address-nya, response ID-nya ini, survey oral accessed by the respondent, mulai waktunya dan berakhir dia menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan, waktu yang dia butuhkan 18 detik. Luar biasa ya. Dan total ratingnya 9 dari 10, average rating 9 dari 10. Nah, ini adalah kita lihat di sini ada kalender juga ya. Kalender ini untuk apa? Kalender ini untuk memperlihatkan bahwa ada di hari tertentu ada responden mana aja. Nah, ini di tanggal 21 ada responden 1 sampai responden 8. Ini responden 1 nih. Nah, ini responden 1, ini responden 2, responden 3, responden 4, 5 dan seterusnya ya. Dan ini adalah jawaban-jawabannya. Jawaban-jawabannya ini ya. Jadi sangat detail sekali ya. Dan kita pun bisa melihat memfilternya berdasarkan dari seluruh respon yang komplit. Ada juga yang baru setengah nih, baru setengah ngerespon, ada nggak? Oh, nggak ada. Ada juga yang respon hari ini ada 8 responden itu ya. Oke, kita kembali ke sini. Maksudnya di laporan ya, jadi bukan di summary-nya, tapi ini nggak jauh beda lah. Nah, kemudian di sini kita lihat average rating. Average rating. Ini adalah pertanyaan rating ya, pertanyaan pakai bintang, pertanyaan pakai rating itu pakai skala Likert. Nah, ini ditampilkan di sini. Karena di sini seberapa suka kalian pada sekolah kalian itu kan rating ya sebenarnya, dan ini pun sama. Dan kemudian kita geser ke bawah, pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, bagian apa yang paling menarik dari sekolah kamu? 50% itu menjawab apa ini? Menjawab kantin. Hampir 50% menjawab kantin ya. Dan kemudian 12,5% dia menjawab teman-teman. Ini kalau misal kita klik ini ya, kita geser mouse ke sini, ini bagian sininya menyala gitu. Unik sekali ya. Kemudian kita geser lagi ke sini, ini hijau. Lainnya silakan sebutkan. Oke, ini apa ini? Show satu lainnya. Responnya apa nih? Parkiran. Oh, ternyata parkiran ya. Ada juga orang yang suka parkiran. Oke, kita lanjutkan.
Pertanyaan kedua, makanan kantin apa yang paling kamu sukai? Nah, ini merupakan pertanyaan multiple choice yang responden itu bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Dan kita peroleh ini Indomie goreng yang kesekian ya, mie rebus, kebanyakan mie rebus ini. Dan kemudian ada 2 responden menjawab mie ayam. Nah, yang jadi pertanyaan di sini ini hanya terjawab 4, padahal respondennya itu ada 8 ya. Ada 8, berarti ada 4 yang nggak muncul nih, nggak masuk, nggak menjawab pertanyaan ini. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat di sini summary-nya. Ini hanya total ada 5 orang yang menjawab pertanyaan question nomor 2. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, soal ini menggunakan settingan logik juga. Jadi soal ini akan muncul jika pertanyaan pada bagian apa yang paling menarik dari sekolah kamu, itu responden menjawabnya kantin, maka baru pertanyaan yang ini akan muncul. Dan beberapa responden hanya 4 orang yang menjawab kantin. Oleh karena itu, hanya 4 orang juga yang diarahkan ke pertanyaan kantin. Oke, pertanyaan berikutnya, seberapa suka kalian pada sekolah kalian? Ini menggunakan rating ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Kita pakai rating, kita pakai skala Likert di sini. Dan rata-rata adalah 4,25. Detailnya seperti apa? Nah, ternyata kebanyakan memberikan bintang 4, 6 orang, dan 2 orang memberikan bintang 5. Oke, pertanyaan berikutnya. Merek makanan apa yang paling kamu sukai di kantin sekolah? Nah, ini ada sarimi soto ayam 1 orang, Indomie kari ayam 2 orang, sosis sonai 1 orang, dan yang paling banyak adalah momogi ya. Nah, untuk pertanyaan ini pun sama. Ini menggunakan logik ya. Ini memang anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, tapi kita bisa ngelihatnya di sini bahwa ini menggunakan logik. Logiknya seperti apa? Jadi ada jawaban-jawaban, pilihan jawaban sarimi soto ayam dan Indomie kari ayam. Itu akan muncul jawaban itu kalau misal pertanyaan yang sebelumnya, makanan kantin apa yang paling disukai, ini si anak itu menjawab mie rebus ya, maka jawaban ini sarimi soto ayam dan Indomie kari ayam itu akan muncul. Pertanyaan mana? Pertanyaan ini nih, kalau ini dijawab mie rebus, maka jawaban sarimi soto ayam dan Indomie kari ayam itu akan muncul. Nah, ini merupakan resumnya ya, resumnya. Jadi yang di atas grafik, yang di bawah itu adalah resumenya dalam bentuk tabel. Nah, kemudian seberapa penting sekolah bagi kamu? Ini pun sama, skala Likert, dan skornya adalah rata-rata 4,5. Seperti apa ini? Nah, ini dia. Jadi ada 5 orang menjawab 62,5. Menjawab bintang 5. Dan 2 orang itu menjawab bintang 4. 1 orang menjawab bintang 3. Sehingga total rata-ratanya itu adalah 4,5. Untuk melihat jawaban setiap individu, teman-teman bisa mengakses ini individual response di sini ya. Nah, individual response. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengakses di sini nih. Nah, teman-teman bisa mengekspor data laporan ini ke dalam beberapa tipe file nih. Ada spreadsheet, yaitu dalam bentuk Excel kayak gitu ya. Ada PDF, CSV, SPSS, W extract, open in Zoho Sheet. Kita coba salah satu spreadsheet. Password nggak usah export. Nah, kalau di Zoho ini ternyata nggak bisa langsung ya. Jadi ekspor harus request dulu, boleh nggak untuk mengekspor mendapatkan file spreadsheetnya. Nah, nanti akan dikabarin kalau di bagian export section katanya. Go to export section. Kita klik ini, nah ini dia. Nah, ini udah langsung bisa kita download di sini ya. Nah, kita download.
Walaupun sebenarnya teman-teman ya, kita simpan di desktop. Walaupun sebenarnya yang tadi kita integrasikan ke dalam Google Sheet itu ya, sebenarnya udah langsung di sini nih, udah langsung tuh di Google Sheet-nya. Jangan lupa, ini nama filenya adalah survei minat siswa terhadap sekolah. Cari di Google Sheet kita, akun kita di Google Sheet-nya. Nah, kemudian kita coba cek juga hasil dari spreadsheet file Excel-nya. Kita coba cek. Nah, ini dia. Ini merupakan hasil spreadsheet-nya. Response started, response ID, IP address-nya pun ada ya, luar biasa ini sebenarnya. Bagian ini jawabannya, makanan kantin yang paling disukai. Seberapa suka kalian pada sekolah, merek makanan, seberapa baik kinerja sekolah, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu proses analisis hasil respon dari instrumen survei online yang sudah kita buat dan kita sebarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.